Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatun Hasanah dengan NPM terakhir 178. Saya di sini sebagai moderator kelompok 6. Baik, langsung saja saya akan membacakan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Amelia Dewi dengan NPM terakhir 011. Yang kedua ada Arda Fatia Asri dengan NPM terakhir 180. Yang ketiga ada Deva Kurnia Irawati dengan NPM terakhir 066. Yang keempat ada Ganes Ega Pratiwi dengan NPM terakhir 146. Yang kelima ada Luli Afti Karnila dengan NPM terakhir 006. Yang keenam ada Khalifatun Hasana dengan NPM terakhir 178. Yang ketujuh ada Septania Siva Melani dengan NPM terakhir 133. Aspek yang akan diamati yaitu yang pertama, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyapa dan memberi salam. Menurut kami ya, karena sebelum memulai pembelajaran, guru memberi salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, berdoa, lalu menstimulus peserta didik dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Lalu yang kedua, mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik. Menurut kami tidak, karena di dalam video tersebut guru tidak menyampaikannya. Lalu yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan menantang untuk memotivasi peserta didik. Menurut kami ya, karena guru memberikan pertanyaan, sebutkan isi teks dari Pancasila dan apakah yang dimaksud dengan Pancasila. Lalu yang keempat, menyampaikan manfaat materi pembelajaran. Menurut kami ya, karena guru menyampaikan materi tentang pengalaman nilai-nilai Pancasila yang diharapkan siswa mampu menerapkan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima, mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran. Menurut kami ya, karena guru menunjukkan video agar siswa mampu memahami materi yang akan disampaikannya. Selanjutnya, penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan. Yang pertama, menyampaikan kemampuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Menurut kami ya, di sini siswa diharapkan mampu memahami materi yang akan disampaikan guru dan peserta didik dapat mengamalkan dan menerapkan sikap-sikap yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. 2. Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, pengembangan iptek dan kehidupan nyata. Ia, guru mengkaitkan materi-materi pembelajaran pengamatan nilai-nilai Pancasila ini dengan kehidupan nyata dan penggunaan perkembangan iptek. 3. Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat. Ia, di dalam video tersebut, guru menyajikan dan membahas materi dengan tepat dan tidak melenceng dari materi, sehingga dari pemaparan materi yang dilakukan dapat terbilang efektif dan efisien. 4. Menyajikan materi secara sistematis, dari mudah ke sulit dan dari konkret ke abstrak. Ia, di dalam video tersebut, guru menjelaskan materi secara sistematis seperti guru menjelaskan pengertian Pancasila, selain itu menjelaskan apa saja isi teks Pancasila. Itu dari mudah ke sulit. Terus setelah itu peserta didik menyebutkan sila-sila Pancasila, lalu peserta didik diminta untuk menyebutkan isi teks Pancasila beserta lambangnya. Setelah itu guru menjelaskan pengalaman sikap-sikap yang terkandung di dalam Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari konkret ke abstrak. Kegiatan inti, penerapan strategi pembelajaran yang mendidik. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Ia, di dalam video tersebut, guru melakukan pembelajaran dan pemaparan materi sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Proses pembelajarannya tidak melenceng dari kompetensi. 2. Melaksanakan pembelajaran secara runtut. Iya, yang pertama di dalam video tersebut, guru sudah tepat dan runtut dalam rangkaian pembelajaran diri dari kegiatan awal, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan awal, mengucapkan salam, menanyakan kabar peserta didik, mengecek kehadiran peserta didik, melaksanakan doa bersama, dan menyanyikan lagu wajib nasional bersama, yaitu Garuda Pancasila. Pada kegiatan inti, guru menjelaskan definisi Pancasila, isi teks Pancasila, serta pengalaman sikap-sikap nilai yang terkandung dalam Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kegiatan penutup. Guru memberikan tugas individu kepada masing-masing peserta didik. Guru juga memberikan contoh pengamalan
nilai-nilai sikap yang terkandung dalam Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah teks. Lalu, guru menyimpulkan materi tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dan menyampaikan manfaat dari pembelajaran dan tidak lupa memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik dan selalu mengingatkan kepada peserta didik untuk mengikuti protokol kesehatan serta itu, guru mengajak siswa untuk berdoa bersama untuk mengakhiri pembelajaran. 3. Menguasai kelas. Iya, di dalam video tersebut, guru mampu menguasai kelas dan membuat kelas menjadi kondusif. Yang keempat itu ada melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam mengajukan pertanyaan. Jawabannya itu tidak, karena di dalam video tersebut peserta didik tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai materi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, ada melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Jawabannya ya, yaitu di dalam video tersebut guru memberikan tugas individu berupa sebuah teks dan peserta didik diminta untuk membaca, menyimak, lalu menentukan mana sikap yang mencerminkan yang terdapat di dalam sila Pancasila. Yang keenam itu ada melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan peserta didik sesuai dengan materi ajar. Jawabannya itu tidak, karena di dalam video tersebut guru tidak mengembangkan keterampilan peserta didik karena pada materi ini peserta didik hanya diperintahkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketujuh, ada melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Jawabannya itu ya, karena di dalam video pembelajaran tersebut guru melakukan pembelajaran secara kontekstual, yaitu guru memaparkan materi dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kedelapan itu ada melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan dan sikap positif atau nurturan efek. Jawabannya itu ya, karena di dalam video tersebut guru menjelaskan mengenai pengamalan sikap-sikap yang terkandung di dalam Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan membuat peserta didik untuk mengetahui secara mengamalkan dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai kehidupan warga negara Indonesia yang baik. Yang ke-9, ada melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Jawabannya itu ya, karena guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan, yaitu guru menutup proses pembelajaran ketika waktu pembelajaran yang ditentukan sudah habis. Aspek yang diamati selanjutnya dalam video pembelajaran yaitu pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama, apakah video tersebut menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar? Jawabannya iya, karena di dalam video tersebut guru melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran melalui pertanyaan mengenai materi pengamalan nilai-nilai Pancasila dari sumber belajar yang digunakan. Yang kedua, apakah video tersebut merespon positif partisipasi peserta didik? Jawabannya iya, karena dalam video tersebut guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, apakah dalam video tersebut menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik? Jawabannya tidak, karena di dalam video tersebut guru tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang diberikan, karena guru terlalu fokus menjelaskan materi yang sedang disajikan. Yang keempat, apakah video tersebut menumbuhkan hubungan antar pribadi yang kondusif? Jawabannya ya, karena guru memberikan pertanyaan dan peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang kelima, apakah di video tersebut menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar? Jawabannya iya, karena di dalam video tersebut pada awal pembelajaran guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama, yaitu Garuda Pancasila. Nah, aspek selanjutnya yang diamati dari video tersebut yaitu pemanfaatan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu apakah video tersebut menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar yang bervariasi? Jawabannya tidak, karena di video tersebut guru hanya menggunakan satu sumber belajar saja. Yang kedua, menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. Menurut kami, ya, karena guru menggunakan media belajar berupa pemanfaatan media ICT berupa PPT melalui laptop dan proyektor.
Yang ketiga, menunjukkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber pembelajaran. Menurut kami, ya, karena guru memanfaatkan sumber belajar yang sesuai tema pembelajaran yang telah dipersiapkan. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran. Menurut kami tidak, karena guru hanya memberi sesi tanya jawab mengenai materi pembelajaran yang dijelaskan oleh guru. Yang kelima, menghasilkan pesan yang menarik. Menurut kami, ya, karena guru memberikan pesan yang cukup menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian ada aspek yang diamati dari penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Yang pertama, menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. Menurut kami, ya, karena guru menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Yang kedua, menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Menurut kami, ya, karena guru menggunakan bahasa tulisan dan lisan yang mudah dimengerti peserta didik. Selanjutnya kegiatan penutup. Yang pertama, memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merangkum materi pelajaran. Jawabannya tidak, karena guru hanya menjelaskan materi dari awal hingga akhir dalam proses pembelajaran. PKN dan peserta didik hanya diminta untuk mendengarkan dan menyimak pelajaran saja. Yang kedua, memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksi proses dan materi pembelajaran. Jawabannya iya, karena guru membantu peserta didik merefleksi materi pelajaran dengan memberi kesimpulan materi yang dijelaskan. Yang ketiga, memberi tes atau tulisan. Jawabannya tidak, karena guru hanya memerintah peserta didik untuk membaca dan menyimak sebuah teks untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyimpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. Jawabannya tidak, karena guru tidak memberikan tugas kepada peserta didik. Guru hanya memberikan kesimpulan materi yang telah diajarkan atau dijelaskan. Yang kelima, melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dengan tugas pengayaan. Jawabannya iya, karena guru memberi arahan kepada peserta didik agar materi yang telah dijelaskan dapat dipelajari, dipahami, dan ditindaklanjut agar mempermudah pembelajaran di hari berikutnya. Kesimpulan hasil pengamatan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh kelompok kami terhadap video pembelajaran PKN SD yang bertema pengalaman nilai Pancasila, dapat disimpulkan bahwa guru telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sudah memenuhi aspek yang diamati, diantaranya 1. Kegiatan pendahuluan. Yang A. Persepsi atau memberi salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, berdoa, menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Yang B. Menyampaikan kompetensi dan rencana kegiatan. Yang pertama, menyampaikan kemampuan yang dicapai peserta didik atau mampu menyebutkan, mengetahui, dan mengamalkan. Yang kedua, menyampaikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat, atau guru menyampaikan materi tentang pengalaman nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan yang lain yang relevan, perkembangan iptek dan kehidupannya. Yang terakhir, menyajikan materi secara sistematis. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. A. Penerapan strategi pembelajaran yang mendidik. 1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dicapai. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran secara urut. Yang ketiga, menguasai kelas. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi siswa peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. B. Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama, menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar. Yang kedua, merespon positif partisipasi peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan hubungan antar pribadi yang kondusif. Yang keempat, menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar. Yang kelima, menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. Yang keenam,
menunjukkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran. Yang ketujuh, menghasilkan pesan yang menarik. C. Pemanfaatan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, menunjukkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran. Yang ketiga, menghasilkan pesan yang menarik. D. Penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Yang pertama, menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. Yang kedua, menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Yang terakhir yaitu kegiatan benar. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksi proses dan materi pembelajaran. Dan yang kedua, melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.